Selamat malam pada kita semuanya. Pastor Albert, Pastor Jun sebagai penanggung jawab di paroki kita ini, pastor, rekan pastor semua yang hadir dalam konselebran dan juga pastor yang hadir, para diakon, suster, frater, dan bapak ibu sekalian. Tadi saya dibisiki untuk memberikan sepatah dua kata untuk kegiatan kita, liturgi kita malam ini mengenang 40 hari kepergian pastor kita yang kita kasihi. Ketika Pastor Albert mengatakan bahwa ia masih menangkap suasana kesedihan, malam ini saya menyaksikan itu. Anda, umat sekalian, keluarga, kehilangan sosok seorang gembala yang dalam tanda petik Anda sendiri sampaikan banyak yang kurang dalam diri pastor, tetapi banyak yang lebih terkenang sebagai seorang gembala yang menggembalakan umat di paroki Gotong-Gotong ini. Karena itu saya sebagai imam, rekan dari pastor dan mewakili Bapak Uskup yang saat ini ada di Jakarta dalam perjalanan juga ke Singapura untuk pengobatan mata. Saya sangat bersyukur, bangga dalam hati. Saya berpikir seandainya saya seperti itu, dikenang umat, meskipun sudah 40 hari tetapi masih terasa kesedihan. Saya bangga karena sebagai seorang rekan imam, Anda mencintai imam kami dalam segala kekurangan, dalam segala hidup kami sebagai pribadi seorang imam yang berusaha untuk menggembalakan, berusaha untuk menjaga tabisan imamat kami menjadi gembala. Tadi saya sempat berpikir, berusaha mencoba mengenang sosok pribadi dari Pastor Felix. Saya tidak sempat bertemu secara langsung dalam masa formation karena kami beda formasi, tetapi ketika beliau menjadi pastor paroki di Polewali, saya orang Polewali, jadi saya ketika liburan saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Dan beliau sangat akomodatif ketika saya tiba di paroki, tiba di gereja, selalu mempersilahkan untuk mempersembahkan misa kepada umat di gereja. Dan beliau mengatakan, "Pastor, silakan misa, saya akan pergi ke stasi." Itu Pastor Felix, seorang akomodatif, seorang yang selalu mau menerima. Dan tadi digambarkan bagaimana pelayanan pastor dalam tugasnya sebagai seorang imam. Saya mau katakan begini, seperti moto dari paus kita, Santo Yohanes Paulus II, Totus Tuus, segalanya untukmu. Saya kira ini yang mungkin bisa kita katakan atau yang mungkin dipegang juga dengan baik oleh Pastor Felix. Segalanya untuk gereja. Beliau itu memiliki keahlian dalam gereja. Dia pernah studi lanjut dalam yang disebut dogmatik. Ini tentang ajaran-ajaran gereja. Ia memperdalam studi itu ketika diminta dan ia memiliki kemampuan dalam hal ini sehingga sangatlah patut, sangatlah
jelas jika ketika ia mengajarkan ajaran gereja, ketika ia berpastoral, ia selalu berpangkal pada ajaran dogma gereja sesuai dengan keahliannya. Sehingga dalam nama ajaran gereja tidak ada tawar-menawar. Segalanya hanya untuk gereja. Dalam pastoralnya selalu juga dikenang seperti itu. Ada beberapa momen ketika saya sempat bertemu beliau di Roma ketika ia berlibur setelah selesai tugas sebagai rektor di Atmajaya. Ia mampir di Roma dan menelpon saya dan kami bertemu di Roma. Banyak hal ia bercerita tentang keuskupan. Dan salah satunya adalah bagaimana supaya ajaran resmi gereja ini benar-benar dipahami oleh umat. Dan ketika berkarya di keuskupan, saya meminta beliau untuk membantu dalam satu tim yang mempertahankan ajaran gereja. Beliau selalu siap sedia. Bahkan pernah kami mengundang rapat, saya tidak tahu kalau itu dia ada di rumah sakit. Dan dia mengatakan saya siap mengikuti rapat itu. Rapat lewat Zoom itu pada masa COVID. Dan dia mengikuti rapat itu sampai selesai. Padahal sedang dirawat di rumah sakit. Memang waktu itu tidak ada gambar. Ya hanya suara saja yang kita dengarkan dan namanya. Seandainya saya tahu bahwa dia di rumah sakit, saya akan mengatakan pastor tidak usah ikut. Tetapi beliau begitu, totus tuus, segalanya untuk pelayanan gereja. Dan saya yakin ini adalah Pastor Felix yang mau sampai sekuat tenaga untuk pelayanan. Pernah tengah malam atau bukan tengah malam, malam hari, Pastor Carol menelpon Pastor Felix di rumah sakit, di ruangan ICU. Dan saya pergi, dan ketika saya melihat kondisi waktu itu masih dalam masa pandemi COVID, saya meminta beliau, bolehkah saya menerimakan sakramen? Dan beliau mengatakan, silakan pastor. Jadi saya memberi sakramen, esok harinya saya dengar kabar dia sudah keluar dari ruangan ICU. Dan langsung siap sedia kembali ke paroki. Tidak ada waktu istirahat. Pastor Felix, saya rasa apa yang menjadi moto, mungkin menjadi motomu tersembunyi, totus tuus, itu adalah sudah dirasakan oleh umat. Dan kami bangga sebagai rekan imam, bangga bahwa engkau telah menunjukkan bagaimana menjadi gembala di tengah umat. Banyak hal yang dirasakan umat, namun mungkin dari segi hal-hal yang negatif atau yang kurang berkenan, umat merasakan itu sebagai suatu ajaran, sebagai suatu modal atau sebagai suatu cara untuk mendisiplinkan bagaimana beriman yang jelas, beriman yang nyata kepada Tuhan. Atas nama Bapak Uskup, sekali lagi kepada keluarga yang begitu kehilangan dengan sosok seorang saudara, kakak, adik, om dalam keluarga, menjadi panutan dalam keluarga. Kami dari keuskupan, dari para imam juga tetap mengucapkan, mungkin bukan belasungkawa, tetapi dengan kata ini, berbahagialah karena saudaramu Pastor Felix sudah menjadi gembala yang baik di dalam keuskupan ini, sudah menjadi rekan yang baik dalam keuskupan, rekan imam yang baik dalam kolegialitas para imam, dan menjadi imam yang taat kepada pemimpin keuskupan ini.
Saya tidak pernah mendengar beliau menolak ketika ia diminta untuk melakukan suatu tugas. Kepada para umat, terima kasih telah menyayangi pastor kami dan menerima pastor kami dengan seutuhnya. Atas nama Bapak Uskup dan para imam, kami mengucapkan terima kasih dan terus berdoa. Semoga beliau menjadi pendoa juga bagi kita. Saya yakin sekali dengan semangat yang ia miliki, ia selalu menjadi pendoa bagi Anda semua, bagi kita semua, bagi gereja. Seperti Santa Teresa dari Lisieux mengatakan, ketika ia mau meninggal, ia mengatakan, jangan menangis, jangan bersedih, karena aku bukan meninggal, aku masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dan dari sana aku akan mengirimkan mawar-mawar rahmat untuk Anda. Dengan iman ini kita percaya Pastor Felix menjadi pendonor, pendoa, dan pengirim rahmat-rahmat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati.